Salamullahi ta'ala alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin bil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Asy-syadz wal mahfuz. Hadis syadz dan hadis mahfuz. Bahasan mengenai syadz kemarin sebenarnya sempat kita bahas ketika kita kemarin membahas tentang hadis sahih dan hadis hasan. Di antara sekian banyak syarat hadis sahih dan hadis hasan adalah terbebasnya matan dan sanad dari syadz. Syadz itu apa? Kemarin sempat kita bahas juga. Syadz adalah sebuah kondisi di mana terjadi pertentangan antara dua perawi yang sama-sama kuat, sehingga kita memilih hadis yang lebih kuat dari orang yang sekedar kuat. Jadi ada dua orang nih sama-sama kuat. Ternyata setelah kita lihat hadisnya atau matanya, itu mereka berbeda. Gimana nih keduanya sama-sama kuat? Tentu saja kalau satu ini ternyata punya track record secara kefiqahan lebih kuat daripada yang kedua, maka hadis yang satu ini kita terima, hadis yang ini kita simpan dulu. Nah, hadisnya orang ini disebut sebagai hadis syadz. Hadis dari orang yang lebih kuat ini disebut sebagai mahfuz. Sesimpel itu sebenarnya. Syadz ini yang kita mahfuz itu yang kita ambil. Itu bahasa bayinya. Nah, ini sekarang bahasa profesionalnya. Asy-syadz huwa al-hadits alladhi rawahu thiqatu mukhalifan fil matni aw fis sanadi man kana awthaqa minhu bi ziyadatin aw nuqsanin ma'a 'adami imkanil jam'i bihaythu yalzamu min qabulihi raddu ghairihi. Hadis syadz adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang thiqah di mana periwayatannya tadi itu bertentangan atau berbeda. Nah, ini kita skip dulu terjemahannya di akhir. Berbeda dari siapa? Berbeda dari orang yang lebih thiqah darinya. Berbeda dari sisi apa? Berbeda dari sisi ziyadah, penambahan. Penambahan apa? Penambahan kalimat atau penambahan sanad? Penambahan kalimat pada matan atau penambahan sanad? Anggap aja dua perawi. Lebih kuat, dan lebih kuat. Yang lebih kuat ini berkata, Ica pergi ke pasar bersama Rini. Ya. Sedangkan yang kuat saja ini sekedar berkata, Ica pergi ke pasar. Nah, kalimat yang datang dari yang lebih kuat ini ada ziyadah, ada tambahan. By the way, contoh barusan itu hanya litakrib, hanya untuk mendekatkan diri teman-teman sekalian kepada pemahaman. Karena nanti andai kata contohnya betul-betul pakai contoh yang saya berikan, di sana ada al-jam'u, mengkompromikan hadis. Tapi gak kita bahas. Al-nuqsan atau pengurangan dengan jumlah kalimat pada matan yang lebih sedikit atau jumlah nama di matan yang lebih sedikit. Begitu. Ma'adami imkanil jam'i. Dengan catatan hadis tadi itu yang terkesan bertentangan, tidak ada kemungkinan hadis tersebut bisa dikompromikan. Nah, nanti ini ada babnya sendiri insya Allah ya. Jadi ketika ada banyak sekali hadis-hadis yang kesannya itu loh bertentangan. Dua hadis yang hadis itu terlihat saling bertentangan. Apa yang akan kita lakukan terhadap hadis yang saling bertentangan tadi itu? Ada beberapa pilihan. Bisa hadis tadi itu dikompromikan. Bisa hadis nanti itu ternyata dinasakh, bisa ditarjih atau bisa didiamkan begitu saja. Ini ada bab khusus. Intinya, anggap aja satu hadis, contoh ini contoh ya. Satu hadis berkata, setiap sore kamu dilarang untuk menghadap ke kanan. Tiba-tiba ada hadis lain yang berkata, pada sore hari menghadaplah kalian semua ke kanan. Secara zahir, secara look ya, secara cover, kedua hadis ini bertentangan. Satu bilang, setiap sore jangan mandang ke kanan. Ini bilang, nanti sore-sore kamu ngadep ke kanan.
Nah, gimana caranya kita mengkompromikan dua hadis ini? Oh, ternyata hadis pertama ini berlaku umum. Nah, sedangkan hadis kedua ini hanya berlaku pada waktu-waktu tertentu saja. Jadi, dua hadis ini kita kompromikan, kita gabungkan. Nah, kalau gak bisa digabung, maka yang berlaku di sini adalah syadz. Nanti ini insya Allah panjang ya bahasanya. Ya, bahasa bayinya begitu aja dulu. Bihaitsu yalzamu min qabulihi raddu ghairihi. Dalam keadaan sekira-kiranya, andai kata hadis tadi itu hadis orang yang lebih kuat atau hadis mahfuz itu diterima, maka otomatis selain daripada hadis mahfuz tadi itu akan tertolak. Yang dimaksud hadis mahfuz kita terima, hadis syadz kita tolak. Amma idza amkana al-jam'u fala yakunu syadzan. Sedangkan apabila bisa dikompromikan, bisa dijamak, maka tidak menjadi syadz. Wa yuqabilu syadzu al-mahfudha. Jadi kebalikan daripada syadz ini hadis mahfuz. Contoh ya, misal syudzudzi fi sanad. Contoh hadis-hadis syadz pada sanad. Saya tadi bahas syadz itu ada dua, ya kan? Syadz itu ada dua. Kita langsung tulis ini. Syadz ini ada dua. Yang pertama fi sanad. Nulis apa sih saya ini? Kayak bebek. Fi sanad fil matan. Nah, fi sanad sudah ya. Yang fi sanad ini. Ma rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah min tariq Ibn Uyainah an Amr ibn Dinar an Ausajah maula Ibn Abbas radhiyallahu anhuma an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma أن رجلا مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا عبدا هو أعتقه فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه إليه. الحديث. Hadis pertama, ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dari jalur siapa? Catat, dari jalur Ibnu Uyainah. Ya. An Amr ibn Dinar, dari Amr bin Dinar, dari Ausajah. Ausajah ini maulanya Ibnu Abbas. Jadi seorang budak maula. Maula itu mantan budak. Maula bin Abbas artinya mantan budaknya Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas, ya. Sesungguhnya seseorang pernah meninggal pada masa Rasulullah SAW dan tidak meninggalkan ahli waris, kecuali seorang budak yang telah dia merdekakan. Maka Rasulullah SAW kemudian mengembalikan harta warisannya tadi itu kepada maulanya tadi itu, kepada mantan budaknya tadi itu. Al-hadis. Kita gak usah bahas mantannya. Artinya ini sanad, ya. Lihat sanadnya. Sekarang kita masuk ke hadis yang kedua. Waqad taba'a Ibnu Uyainah ala waslihi Ibnu Jurayj wa ghairuhu. Ini kita gak usah bahas. Dan mengikuti Ibnu Uyainah atas kemausulan hadis tadi itu Ibnu Jurayj dan selain Ibnu Jurayj. Yang kedua ini oke. Jadi selain Tirmidzi, Ibnu Majah, ini ada juga Ibnu Jurayj dan lain-lain. Wa khalafahum, di sini hadis kedua. Wa khalafahum Hammad bin Zaid, dan menyelisihi mereka Imam Hammad ibn Zaid. Farawahu an Amr ibn Dinar, maka beliau meriwayatkannya dari jalur Amr ibn Dinar. An Ausajah, dari Ausajah. Walam yadhkur Ibn Abbasin, dan tidak menyebutkan nama Ibnu Abbas. Alias dari Ausajah, maulanya Ibnu Abbas tadi itu langsung ke Rasulullah. Bal rawahu mursalan. Beliau itu meriwayatkan hadis tersebut secara mursal. Nah, kita baca dulu, nanti saya akan bahas hadisnya. Wa mimma taqaddama yattadhihu anna Hammadan infarada bi riwayatihi mursalan wa khalafa riwayat Ibn Uyainah wa ibn Jurayj wa ghairihima.
وهذه الرواية الموصولة فرواية حماد شاذة ورواية ابن عيينة هي المحفوظة مع أن كلا من حماد وابن عيينة ثقة. Nah, dan telah terlampau bahasanya, jelas bahwasannya Hammad ini menyendiri ya pada periwayatan hadisnya yang dilakukan secara mursal. Karena apa? Karena beliau langsung memasukkan seorang tabi'i yaitu Aussajah kemana? Langsung berjumpa dengan Rasulullah. Dan beliau menyelisihi siapa? Menyelisihi periwayatan Ibnu Uyainah dan Ibnu Juraij dan selain daripada Ibnu Uyainah dan Ibnu Juraij. Dan ini adalah periwayatan yang sifatnya mausul. Kemarin apa mausul? Cek. Mausul. Apa? Saya gak mau lagi bahas itu. Nah, fariwayatu Hammadin syadzatun, dan periwayatan Imam Ahmad ini adalah periwayatan yang syadz. Wa riwayatu Ibnu Uyainah hiya al-mahfudhah, dan periwayatan Ibnu Uyainah adalah yang mahfudz. Jadi, yang Hammad ini yang syadz. Sedangkan periwayatan Ibnu Uyainah, nah, Ibnu Uyainah dan Ibnu Juraij, mereka itu sama sebenarnya, itu yang disebut mahfudz. Padahal setiap dari mereka, dari Hammad ya, Hammad dan Ibnu Uyainah ini sama-sama thiqah. Tapi karena yang meriwayatkan hadis secara mausul tadi itu lebih banyak ya, sehingga jumlah yang banyak ini menambah kualitas hadis, menambah kethiqahan satu hadis, maka hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Uyainah dan Ibnu Juraij tadi itu adalah yang mahfuz. Oke. Kalau teman-teman belum mengerti, saya akan coba permudah ya dengan notes. Di sini ada Rasulullah. Oke, kalimat Rasulullah perihal harta warisan tadi. Oke? Nah, Rasulullah ini ternyata terjadi kesilapan. Kita coba periwayatan dari Ibnu Uyainah dulu ya. Gimana Ibnu Uyainah jalurnya? Rasulullah ini ya. Ini berarti hadis fi'li. Perbuatan Rasulullah, lalu Ibnu Abbas, lalu Aussajah, lalu Amr bin Dinar. Oke, berarti ini jalurnya Ibnu Abbas, lalu siapa di bawahnya? Aussajah. Lalu siapa lagi di bawahnya? Amr bin Dinar. Ya. Lalu di bawahnya lagi, di atasnya lagi siapa? Ibnu Uyainah langsung kayaknya. Iya, Ibnu Uyainah. Ini Ibnu Uyainah. Nah, sedangkan satunya ini meniadakan Ibnu Abbas, melainkan langsung lanjut skip ke Aussajah. Padahal Aussajah adalah seorang tabi'i, ya kan? Aussajah adalah seorang tabi'i, sehingga ketika seorang tabi'i langsung menceritakan Rasulullah disebut apa? Mursal. Aussajah dengan periwayatan yang sama. Habis itu Amr bin Dinar. Habis itu langsung ini kayaknya siapa namanya lupa tadi, Hammad bin Zaid. Langsung ke Hammad ibn Zaid. Oke. Kita akan coba beri garis. Jadi jalurnya begini teman-teman ya. Ada dua sanad tadi. Nah, ini adalah sanad pertama, ini adalah sanad kedua. Sanad pertama ini Rasulullah, habis itu langsung Ibnu Abbas, habis itu Aussajah, habis itu Amr bin Dinar, habis itu Ibnu Uyainah. Sedangkan hadis kedua dari Rasulullah langsung ke Aussajah yang merupakan seorang tabi'i, habis itu langsung ke Amr bin Dinar, habis itu ke Hammad. Nah, ternyata setelah ditelusuri antara Ibnu Uyainah dan Hammad ini mereka sama-sama thiqah, sama-sama kuat hadisnya. Lalu bagaimana? Oh, ternyata Ibnu Uyainah ini hadisnya didukung oleh banyak sekali ulama-ulama fiqh yang lain seperti Ibnu Juraij dan lain-lain.
Sehingga karena kualitas dari hadis pertama ini kemudian lebih kuat daripada model jalur periwayatan kedua, karena yang kedua ini juga ujung-ujungnya mursal, sedangkan yang pertama ini mausul, dan mausul itu tentu saja secara level lebih tinggi daripada yang munqati. Mursal kan termasuk munqati. Nah, maka yang pertama ini kita sebut sebagai yang mahfuz. Ini kita sebut sebagai mahfuz. Nggak usah ditambahin MD, jangan. Apa sih garing? Nah, sedangkan hadisnya Hamad kita sebut sebagai hadis yang syadz. Mahfuz, syadz. Gini. Oke, sampai di sini paham teman-teman? Dah, sesimpel itu. Itu contoh kalau syadznya berada pada matan, pada sanad. Sekarang, wa mithalu syudzudzi fil matan. Contoh syadz yang terletak pada matan. Ma rawahu Muslimun an Nabisyah al-Hudhali qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyamut tashriqi ayyamu aklin wa syurbin fa innahu jaa min jami'i turuqihi hakadha wa rawahu Musa ibn bitasghir Ulay wa rawahu Musa ibn Ulay. Gimana ini? Wa rawahu Musa Musa bin Ulay ibni Rabahin an ibnu Rabahin an abihi an Uqbah sorry kita harus cek juga nahwunya, an Uqbah bin Amir biziyadati apa? Yauma Arafah. Fa hadis Musa syadzun li mukhalafatihi al jama'ata bitilka ziyadah. Oke. Pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur siapa? Dari jalur Nabisyah al-Hudhali. Nabisyah al-Hudhali kita catat ya, ini satu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari tasyriq adalah harinya makan-makan dan minum-minum. Fa innahu, maka sesungguhnya hadis tersebut datang demikian dari seluruh jalur periwayatannya. Nah, selain dari jalur yang pertama Nabisyah dan lain-lain tadi itu, ada periwayatan lain, yaitu dari Musa ibn Ulay, dari ayahnya, dari Uqbah, dengan tambahan Yauma Arafah. Jadi tidak hanya sekedar kalimat ayyamu tasyriqi, ayyamu aklin wa syurbin, tapi ada penambahan Yauma Arafah. Nah, penambahan ini kan menunjukkan bahwasanya kedua hadis tersebut itu berbeda. Maka hadis Musa syadzun. Hadisnya Musa ini kemudian hadisnya Musa yang ada penambahan Yauma Arafah ini itu dianggap syadz. Sedangkan hadis dari Nabi Syah dan jamaah-jamaah yang lain itu adalah hadis yang mahfuz. Kenapa? Li mukhalafatihi, karena menyelisihinya Imam Musa terhadap jamaah atau sekumpulan para fiqh. Menyelisihi dari apa? Menyelisihi perihal penambahan tersebut. Begitu, sesimpel itu. Hukum hadis syadz. Annahu dha'ifun bi khilafil mahfudhi fa innahu maqbulun. Sesungguhnya hadis syadz itu hukumnya dhaif, berbeda dengan yang mahfuz. Maka sesungguhnya hadis mahfuz itu hadis yang maqbul, hadis yang bisa diterima. Dah, sesimpel itu saja. Hadza wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.